7 respons mulai Mahfud Andi, MIUI, KPK, hingga Menkum usai pernyataan Prabowo bakal maafkan koruptor. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri. Presiden Prabowo mengatakan dirinya akan memaafkan para koruptor apabila mereka mengembalikan uang rakyat. Dia menyampaikan, para koruptor dapat mengembalikan uang rakyat dengan diam-diam agar tak diketahui. Prabowo tak mempersoalkannya, asalkan para koruptor mengembalikan uang rakyat yang sudah dicuri. Berikut sederet respon sejumlah pihak usai Presiden Prabowo Subianto nyatakan akan memaafkan koruptor dihimpun tim News Liputan 6.com. 1. Mahfud mengkritisi ide Prabowo yang mau maafkan koruptor. Menurut dia, memaafkan tindak pidana korupsi sama saja melanggar pasal 55 KUHP. Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa melaporkan. Lalu kerjasama, kata Mahfud seperti dikutip Minggu 22 Desember 2024. 2. MIUI peringatkan soal aturan hukum. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Wantim MUI, Zainud Tauhid Saadi mengaku apresiasi terhadap pernyataan tersebut. Dengan catatan, jika membandel maka penegakan hukum akan diberlakukan dengan tegas. Ini menunjukkan kuatnya komitmen Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah Presiden merupakan terobosan hukum yang cukup berani dan simpatik, kata Zainud dalam keterangan tertulis diterima Sabtu 21 Desember 2024. 3. Tanggapan Ketua KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor bila bertobat dengan mengembalikan aset negara. Setio menghargai pernyataan Presiden Prabowo soal akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri. Namun, menurut Setio, apa yang dimaksud oleh Prabowo tidak semua perkara akan diberlakukan seperti itu. Saya yakin hal itu akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diperlakukan sama rata. Mungkin hanya untuk perlakuan perkara tertentu. Misalkan untuk yang kalau memenuhi hajat orang banyak saya yakin mungkin tidak, kata Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 20 Desember 2024. 4. Respons Partai Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan para koruptor jika mengembalikan uang rakyat adalah sebuah terobosan hukum bagus. Saya pikir bahwa semuanya itu kan ada tata kelola yang baik ya, semuanya ada tata kelola yang baik, kata Bahlil Lahadalia kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 20 Desember 2024. Sementara itu, anggota Komisi IG DPR RI dari fraksi PKS, M. Nasir Jamil menyoroti pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat, Menko Kumham IMIPAS, Yusril Iza Mahendra soal upaya untuk mengubah penegakan hukum kasus korupsi dari retributif ke restoratif. Karena kita tahu indeks persepsi korupsi kita turun. Kemudian korupsi juga masih menjadi musuh bangsa karena masuk dalam kategori extraordinary crime karena melibatkan kejahatan kerah putih. Korupsi politik, korupsi yudisial, ujar Nasir dalam keterangannya, Sabtu 21 Desember 2024. 5. Menko Kumham IMIPAS sebut bagian rencana amnesti dan abolisi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham IMIPAS, Yusril Iza Mahendra merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Against Corruption yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan AU Tipikor kita dengan konvensi tersebut. Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya, tutur Yusril dalam keterangannya, Kamis 19 Desember 2024. 6. Menkum tegaskan bukan berarti biarkan pelaku bebas. Menurutnya, hal itu bukan berarti membiarkan para pelaku rasuah bebas dari hukuman. Yang penting teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia pahami.
Yang pertama adalah bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah, upaya. Bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali enggak, tutur Andi di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2024. 7. Sahroni DPR sebut perlu kajian yang dalam. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyebut bahwa disertasi doktoralnya terkait prinsip ultimum remedium dapat dijadikan acuan. Terkait langkah ini, Pak Prabowo mungkin bisa menjadikan disertasi doktoral saya sebagai referensi. Saya mengemukakan prinsip ultimum remedium, di mana pidana merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian kasus korupsi. Yang paling utama ialah upaya pengembalian kerugian negaranya, ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin 23 Desember 2024.